Baik, saya buka dulu ya, sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat. Insyaallah hari ini yang kita akan bahas judulnya adalah kebijakan Allah di balik penjaminan rizki dan jenis-jenisnya. Jadi ini hari Rabu tanggal 23 September 2020. Jadi minggu lalu kita sudah bahas bahwa kenapa setiap muslim harus bergantung kepada Allah di dalam urusan rezekinya, begitu ya. Yang pertama adalah agar dia bisa fokus dalam beribadah ya. Kalau tidak, kalau selalu khawatir rezeki, maka ibadahnya akan terganggu, padahal banyak kunci di balik ibadah gitu. Ibadah tentu sebenarnya bukan untuk Allah ya. Allah tidak perlu disembah-sembah, sebenarnya justru manusianya yang memerlukan pertolongan gitu. Nah, cara untuk mengakses pertolongan itu adalah dengan beribadah kepada Allah gitu. Jadi ibadah itu untuk manfaatnya untuk manusia sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pada prinsipnya setiap orang itu lahir dengan rizkinya gitu ya. Kita langsung masuk ke beberapa ayat dulu ya. Jadi ini kita akan coba lihat di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita ingin lihat adalah di Quran Surat Hud, Quran Surat 11 ayat 6. Dan tidak ada satu dabah pun atau makhluk melata begitu di muka bumi melainkan atas Allah jaminan rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi yang pertama adalah tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi kecuali itu atas Allah jaminannya. Bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk yang ada itu Allah yang menyediakan rizki sehingga semuanya bisa berlangsung hidup gitu. Di antaranya ya karena buminya juga masih Allah pelihara kan ya. Kalau seandainya matahari tadi meleset saja dari ketentuan berputarnya, maka chaos gitu. Benda-benda langit saling bertabrakan, chaos gitu. Maka tidak akan ada tempat untuk makhluk manapun hidup begitu. Jadi semua Allah yang jamin. Kemudian yang kedua kita ingin lihat di Quran Surat Az-Zukhruf, Quran Surat 43 ayat 32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb-Mu? Sesungguhnya kamilah yang telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain di dalam derajat-derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan ya, atau mempekerjakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabb-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Jadi setiap orang punya profesi yang berbeda-beda, dan semua profesi itu dibutuhkan karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Dia butuh saling bertukar manfaat ya, mau itu secara transaksi sosial maupun secara muamalah kan. Kita dari itu semuanya yang namanya mata rantai kehidupan dari hulu sampai hilir gitu. Banyak sekali profesi-profesi yang harus ada sehingga semuanya bisa berlangsung begitu.
Nah, jadi kalau semuanya satu profesi, justru banyak kehancuran di dunia ini gitu. Banyak urusan yang tidak bisa diselenggarakan. Kalau semuanya tukang jahit, tidak ada petani, tidak bisa makan gitu kan. Kalau semuanya petani, tidak ada tukang jahit, maka tidak ada yang bisa punya pakaian dan gak bisa ibadah kan, karena syarat ibadah adalah menutup aurat, misalkan begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat berikutnya di Quran surat Al-Hadid, Quran surat 57 ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Jadi ini perintah bagaimana setiap orang yang telah Allah berikan penguasaan terhadap harta itu untuk untuk menafkahkan gitu ya, menafkahkan kelebihannya tentunya gitu. Karena nafkah dimulai dari dirinya sendiri dulu dan keluarganya, kemudian kelebihannya itu harus dinafkahkan jika orang itu beriman. Kalau takut bahwa rizkinya habis sehingga ditimbun, artinya nggak mengerti mekanisme rizki. Nah, kita akan bahas kan mekanisme rizki seperti apa, karena dugaan manusia kalau seandainya hartanya dibelanjakan itu akan habis dan belum tentu ke depan dapat lagi. Dia sendiri yang berprasangka dan menghalangi mekanisme rizki yang sudah Allah tentukan buat dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian yang berikutnya di Quran surat At-Tolak, Quran surat 65 ayat 2 sampai 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka atau tak terduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, terakhir ini rizki takwa ya. Jadi nanti kita ingin lihat ya urutannya dari yang ayat pertama, kedua, ketiga, keempat itu seperti apa sih, termasuk jenis rizki yang mana saja 4 ayat tadi. Nah, kemudian ada lagi satu hadis gitu ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Jadi dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak akan mendapatkan dari dunia kecuali yang telah ditetapkan baginya. Kemudian barang siapa yang mengambil akhirat sebagai niat atau tujuan, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam qalbnya atau hatinya, dan di dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk terhina. Baik, jadi itu sahabat-sahabat, kita lihat tadi beberapa dalil ya, ayat dan juga hadis begitu. Nah, saya akan coba menjelaskan secara ringkas melalui skema seperti biasa. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, jadi sahabat-sahabat, tadi kita lihat bahwa kebijakan dibalik jaminan rizki Allah ya. Kenapa sih Allah harus menjamin rizki makhluk gitu, khususnya manusia begitu ya? Apa yang menyebabkan Allah wajib menjamin gitu? Jadi kita lihat yang pertama adalah
Allah adalah Rob gitu. Allah adalah pemelihara ya. Segala sesuatu yang hadir, yang wujud di dunia ini, mau itu langitnya, buminya, apa-apa yang diantaranya, semua makhluk langit termasuk malaikatnya gitu ya, bahkan alam jin, alam tanaman, hewan, itu semua Robnya adalah Allah, pemeliharanya gitu. Bumi ini tidak bisa tegak, berdiri, berlangsung kalau Allah tidak memelihara gitu. Makanya Allah tidak mengantuk dan tidak tidur di ayat kursi kan. Itu Allah yang memelihara semuanya gitu. Nah, yang disebut Allah adalah pemelihara adalah dengan memberikan pakaian dan tempat untuk beramal, khususnya kalau bagi ya makhluk ya semuanya ya. Kita sebelum kita lihat misalkan manusia, kita lihat hewan saja gitu. Setiap hewan itu diberikan pakaian oleh Allah kan. Jadi yang disebut pakaian itu bukan hanya baju, tapi pakaian itu ya fisiknya, ya instingnya, semua yang dipakaikan kepada makhluk itu gitu. Sifat-sifatnya gitu. Ada beruang, ada gajah, ada burung, ya kan? Beruang juga beda-beda jenisnya, ada yang beruang kutub, warnanya putih. Ada yang beruang grizzly atau beruang madu, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat. Tempatnya beda, ya. Tempatnya beruang kutub dengan beruang madu beda tempatnya gitu. Coba kalau dituker, misalkan beruang kutub ditaruh di hutan gitu, mungkin dengan mudah oleh hewan lain kelihatan ya, karena warnanya mencolok warna putih gitu. Demikian juga sebaliknya kalau misalkan beruang madu yang warnanya hitam ada di salju, di kutub ya. Ketika dia berburu dari jauh sudah kelihatan gitu. Nah, kenapa Allah desain warna pakaiannya pun warna putih gitu ya? Dan tentu ada hal-hal juga yang berbeda kan. Organ dalamnya juga pasti ada perbedaan karena masing-masing harus bisa bertahan di dalam lingkungan tempat tinggalnya gitu. Itu baru hewan ya, sesama jenis beruang tapi beda jenis, beda tempat, beda pakaian. Apalagi manusia gitu. Jadi manusia itu ketika dia lahir ya, itu Allah itu yang disebut Allah pelihara ya. Allah pelihara melalui rahim seorang ibu yang kemudian melahirkannya, kemudian dia dikasih ASI, terus ya dididik sampai besar ya. Nah, anak kecil belum ngerti apa-apa gitu. Tapi Allah memeliharanya melalui perantaraan manusia lain. Kalau dia tidak punya ayah atau ibu, misalkan yatim piatu, maka nanti ada orang lain yang memeliharanya gitu ya. Nah, jadi kemudian ketika dia tumbuh besar menjadi manusia yang dewasa ya, dia mulai dipakaikan macam-macam pakaian, macam-macam kemampuan, keahlian gitu kan ya. Dia ada yang diterima sekolahnya di jurusan A, B, C ya. Ada yang kemudian dididik dalam sebuah lingkungan yang kemudian itu membentuk pola pikirnya. Itu pakaian, dipakaikan semua gitu. Sebenarnya tidak ada satupun perjalanan hidup manusia yang tidak atas izin Allah dan istilahnya kebetulan gitu. Manusia lahir di kota manapun, dididik oleh orang tua yang mana ya. Itu semuanya ada pengaturan Allah sebenarnya gitu. Cuman manusia seringkali nggak memahami sehingga membanding-bandingkan kehidupan antara yang satu dan yang lain gitu. Jadi ada yang merasa tidak beruntung karena dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu, kemudian berprasangka bahwa Allah tidak adil, kenapa ya aku dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu ya, sementara orang lain dilahirkan dari orang tua yang mampu sehingga bisa menyekolahkan sampai perguruan tinggi barangkali. Padahal rezeki itu tidak bergantung kepada tingkat pendidikan.
Ya, mau yang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, ya, itu semua sudah ada porsi rizkinya, gitu. Jadi tidak berarti bahwa semakin tinggi pendidikan rizkinya akan makin banyak, enggak. Ya, ada aja yang S1, S2, S3 nganggur gitu. Ada yang SD, SMP malah berhasil gitu ya. Jadi cuman kita kan kurang berpikir ke arah sana gitu. Nah, sehingga orang tua biasa berlomba-lomba menyekolahkan anak agar tujuannya bisa mapan gitu. Padahal sekolah bukan demi kemapanan, justru sekolah untuk membangun sebuah pola pikir yang lurus sebenarnya gitu. Nah, jadi ketika nanti dia diberi pakaian oleh Allah, dia akan tahu tempat kerjanya gitu. Kalau saya pakaiannya seperti ini, Allah berikan, dari kecil dididik dengan ruang takdir tertentu, maka kira-kira saya ini jenisnya apa ya gitu. Nah, misalkan contoh, jadi orang itu kan, ya saya tulis di keterangan gambar tuh dress for work gitu ya. Jadi orang itu kan kalau mau bekerja ada pakaiannya ya. Kalau orang mau ibadah juga ada pakaiannya kan. Kalau mau ibadah ya tidak pakai kaos kutang gitu misalkan ya. Atau pakai kaos sembarangan gitu kan. Ketika orang punya adab, mau sholat, dia akan pakai baju yang terbaik. Dia akan pakai baju koko misalnya ya. Kenapa? Karena ada adabnya, karena dia sedang menghadap Rob gitu. Kemudian kalau kita mau ke kondangan juga sama, ada adabnya gitu. Seminimal-minimalnya pakai kemeja gitu, tidak pakai kaos misalkan contoh ya. Itu ada adab-adab ketika pergi ke sebuah tempat. Bekerja juga sama. Kita mau pergi bekerja tapi pakaiannya asal-asalan, ada yang namanya dress code ya. Meskipun dress code itu beda-beda tergantung kantornya. Jadi ada kantor yang memang memberlakukan dress code harus pakai batik hari apa. Ada kantor yang mungkin kulturnya lebih nyantai, jadi dia boleh pakai baju tapi polo misalkan gitu ya. Bahkan ada juga yang boleh pakai kaos oblong gitu kan. Mungkin di bidang kreativitas atau apa. Jadi tapi tetap ada dress code gitu ya. Nah, jadi tentu orang yang tadi biasa kerja di bidang kreativitas dengan pakaian yang bebas, kemudian pergi ke kantor orang lain yang punya dress code yang berbeda, pasti akan kehilangan bukan di situ, bukan pada tempatnya orang itu. Dia akan kikuk, bukan hanya pakaiannya, cara bicaranya. Baik, jadi tadi tidak akan nyambung ya ketika pakaiannya tidak sesuai untuk tempat tertentu ya, tempatnya gitu. Nah, setiap orang itu harusnya tadi Allah Rob itu menyediakan tempat bagi setiap orang yang sesuai dengan pakaiannya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan tadi ya kemampuan, itu Allah yang memberikan. Nah, itu sebenarnya yang disebut dengan rizki yang dijamin gitu. Jadi atas dasar pemeliharaan Allah. Tadi di Quran 11, Quran Surat Hud ayat 6, tidak ada satupun makhluk ya yang bergerak yang tidak atas Allah jaminan rizkinya gitu. Selama dia tahu diri. Kalau dia tidak tahu diri ya sulit ya, karena dia keluar dari tadi yang menjadi pakaiannya, habitatnya begitu. Jadi kenapa Allah harus menjamin rizki adalah pertama adalah karena Allah Rob. Allah yang ngasih semua pakaiannya gitu. Tidak ada kehidupan seseorang yang berjalan begitu saja tanpa ada yang mengatur sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya rizki itu tidak susah-susah amat kalau orang tahu diri gitu. Tapi kebanyakan orang tidak tahu diri gitu. Sehingga tadi kan lebih banyak melihat rumput tetangga, lihat orang lain, kemudian berangan-angan ingin menjadi yang bukan dirinya sendiri. Pasti nggak ada rizkinya di sana gitu, karena Allah itu waktu menciptakan dia sudah dipasangkan dengan pakaiannya, dengan rizkinya utuh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ada kebijakan Allah harus menjamin rizki adalah karena manusia itu fakir ya.
Jadi manusia itu fakir, artinya tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia butuh orang lain dan dia butuh Allah gitu. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, seminimalnya dia butuh orang lain, ya. Karena dia nggak ngerti bahwa semua ini Allah yang ciptakan. Dia nggak ngerti bahwa bumi bisa diam, tidak bergejolak setiap hari karena Allah yang perintahkan bumi agar tidak bergoncang. Dia bisa beraktivitas dengan lancar. Dia tidak mengetahui bahwa matahari, bulan, bumi semua beredar atas perintah Allah, tidak boleh keluar dari porosnya. Dia nggak beriman soalnya kepada Allah. Jadi dia menganggap itu sudah hukumnya begitu, secara sains memang mereka benda-benda yang mengatur dirinya sendiri kan gitu, ya. Nah tapi anggaplah tadi orang yang tidak beriman pada Allah dan menganggap bahwa semua benda-benda yang ada itu otomatis, ya, bergerak dan mengatur dirinya sendiri, dia tetap butuh orang lain, ya. Dia nggak bisa hidup sendirian, dia butuh pakaian, dia butuh makanan, dia butuh teman bicara, dia butuh pasangan. Kalau dia sendiri nggak ada pasangan aja, nggak bisa punya keturunan, ya hidup sendirian aja, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah jadi manusia itu fakir gitu. Nah jadi Allah itu tadi sudah menurunkan tempat-tempat, ya. Kalau kita lihat di gambar ini, ya. Jadi Allah itu sudah menurunkan beberapa titik tempat, ya, yang itu menjadi pasangan setiap orang gitu. Makanya tadi ketika dia membaca dirinya, tahu diri, kenapa saya dilahirkan di kota A, kenapa saya dilahirkan dari orang tua yang itu, kenapa saya pendidikannya begini, itu dia akan mengenali tempatnya gitu. Jadi dia bisa menempatkan diri sesuai semua anugerah yang Allah telah berikan kepada hidupnya gitu. Kalau bersyukur, ya. Tapi kan banyaknya kan tidak membaca, tidak iqra. Nah jadi orang akan bingung, ya, karena tidak membaca tadi. Nah bagaimana misalkan ini ada kesimpulan seperti ini? Karena baca Al-Quran gitu. Makanya kita lihat kan yang Allah turunkan itu tadi ada yang namanya kitab yang kauniyah, ya. Bumi ini adalah kitab yang kauniyah, yang Allah gelar gitu. Kemudian ada ini Al-Quran, bacaan yang Allah gelar dalam bentuk kehidupan. Kemudian ada kita manusia yang Allah ciptakan tiba-tiba hadir di dunia sebagai insan. Ini juga adalah kitab yang harus dibaca, siapa diriku gitu. Kemudian Allah kasih lagi master guideline-nya adalah Alkitab atau Al-Quran gitu. Yang dimana Al-Quran menjelaskan semua, apa itu bumi, matahari, apa itu gunung, apa itu manusia, dan lain sebagainya. Allah jelaskan di Al-Quran. Tapi tidak semua orang membaca gitu. Jadi sebenarnya dari bacaan Al-Quran dia akan bisa melihat, membaca kitab dirinya dan kitab lingkungannya gitu. Kenapa saya di lingkungan itu dan siapa saya, itu pasti ada jawaban di antara dua hal itu. Kenapa saya diujinya dengan musibah yang seperti ini, itu pasti harusnya ada jawabannya. Di Al-Quran ada jawabannya, kesalahan apa yang kemudian musibahnya apa gitu kan. Nah, itu dalam rangka untuk mengenali semua yang Allah hadirkan, dia harus membaca 3 komponen itu. Baca Al-Qur'annya, membaca alamnya, begitu ya, lingkungannya, dan membaca dirinya, sampai kemudian terkumpul menjadi sebuah pasangan, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa tadi kebijakan di balik Allah harus menjamin? Adalah karena ada perintah untuk mengabdi. Jadi di Al-Quran itu kan disampaikan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Nah ketika Allah tidak menjamin rizkinya,
tapi disuruh ibadah, maka manusia bisa jadi nggak bisa ibadah karena sibuk untuk mencari rizki. Ya, jadi kenapa tadi nggak bisa ibadah? Karena mengerjakan hal-hal yang di luar dirinya sebenarnya kan. Minggu lalu kita sudah bahas. Ketika dia tidak tahu diri, mengejar sesuatu yang di luar jangkauan, dia menjadi terlalaikan sehingga ibadahnya jadi kendor gitu. Semakin kendor ibadahnya, semakin bingung dia gitu, semakin mengharapkan dunia gitu. Karena ketika ibadahnya tidak khusyuk, tidak membuka pintu pengenalan, dia menjadi bingung. Sehingga alih-alih semakin yakin dan bisa berharap kepada Allah, dia menjadi putus asa dan berharapnya kepada makhluk gitu. Nah, jadi perintah untuk mengabdi tadi adalah sebenarnya masih dalam skema yang sama ya. Ketika tadi ada hadisnya kan, ketika orang itu kemudian yang menjadi tujuannya akhirat, ya tentu tujuan akhirat itu ya Allah ya. Jadi tadi akan diberikan kekayaan di dalam hatinya dan kemudian akan dikumpulkan urusannya gitu ya. Jadi maksudnya itu hal-hal yang terserak itu akan Allah yang kumpulkan, dunia akan datang kepada dia dalam keadaan tertunduk. Mungkin itu dulu, Dra, sementara ya yang saya sampaikan. Kita akan coba masuk ke tanya jawab saja. Nanti ini materi nggak harus saya habiskan dalam satu hari begitu. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, betul. Tadi itu di dalam lanjutan materi nanti sebenarnya. Tadi kan ada ayat yang juga saya bacakan, yaitu di Quran surat Al-Hadid ya, ayat 7 gitu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya gitu. Jadi kalau seandainya tadi ada hak bagian orang lain, itu tanda kita bersyukur ketika kita diberi tadi kemampuan ya. Kan tadi yang pertama itu sudah ada rezeki standar yang dijamin. Dari kecil hidup diberi pakaian, ditaruh di sebuah tempat. Kalau dia bersyukur, dia bisa membaca kenapa saya harus di Makassar misalkan, kenapa saya harus di Bandung, kenapa saya harus di Jakarta. Tapi kan ada juga orang yang kemudian berangan-angan kenapa ya saya nggak dilahirkan jadi orang bule misalkan gitu ya. Jadi karena nggak bisa membaca keutamaan di dalam setting hidup yang Allah desain buat dia. Nah, ketika dia bersyukur dalam lingkungan itu, bisa saja sih, bukan berarti orang Makassar harus di Makassar. Ada yang jalur takdirnya kemudian harus tinggal di luar negeri begitu kan. Selama dia bertasbih itu pun atas izin Allah semua gitu. Nah, tapi seringkali orang yang dalam satu tempat kemudian berandai-andai seandainya dia di tempat lain, itu yang tidak boleh. Kalau sedang di tempat itu ya bersyukur di tempat itu gitu kan. Nah, kalau seandainya dia bersyukur, pasti dia akan mulai tadi tadi kalau itu yang dijamin, yang kedua adalah yang selesai dibagikan. Itu kan tadi terkait dengan derajat. Jadi setiap orang itu punya keahlian khusus, dia terus mengasah diri sesuai dengan pembacaan dirinya, sampai dia menjadi ahli di bidangnya sehingga dia bisa bertransaksi dengan orang lain. Kalau dia pegawai, maka bukan dia yang lamar-lamar, tapi semua kantor itu cari dia, karena dia terkenal sebagai orang yang ahli dalam bidang itu. Kalau kita nggak ahli itu, kita jadi ngemis-ngemis untuk pekerjaan saja kan. Tapi kalau kita misalkan menekuni sebuah bidang pekerjaan dari awal belajar tapi giat terus mengembangkan diri, akhirnya perusahaan antri untuk melamar kita gitu. Tapi hari ini ternyata kebanyakan orang itu tidak seperti itu, karena menganggap bahwa dia menggantungkan dirinya kepada kantor pekerjaan, bukan kepada Allah kan. Nah, ketika dia mampu tadi membangun dirinya, dia digaji, kemudian dia dapat rizki,
Nah, dilihat di situ apakah rizkinya itu cukup atau tidak, ya. Kalau alokasi rizkinya cukup dan berlebih, maka itu ada hak orang lain. Ada hitungannya kalau zakat kan. Nah, tapi kalau sudah dikeluarkan zakat pun kemudian masih berlebih, maka dia ada sedekah atau infak. Ya, kalau dia memahami kan, jadi gini, sebenarnya kalau untuk dia sendiri pekerjaan dia itu gajinya cukup, bahkan lebih gitu. Tapi ketika dia sudah bayar zakat masih ada sisa, dia lihat kiri kanannya ada orang susah, saudaranya, adiknya, orang tuanya, anaknya, dia bantu, itu pahala juga di sisi Allah. Jadi nanti kalau dia mengeluarkan dengan sukarela infak tadi, tidak kikir karena takut habis. Kalau kikir itu kan takut habis karena tidak ngerti rizki. Tapi kalau dia bantu orang lain, nanti dia ditambah jadi bendahara, bukan lagi menampung rizkinya sendiri, tapi dia dijadikan wadah untuk menampung rizki tetangganya juga, anaknya juga. Jadi banyak kelapangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah tahu dia ini bendahara yang amanah. Kalau lewat dia dikasih, orang kiri kanannya ditolong gitu. Tapi kalau orang itu pelit, meskipun pandai, dia hanya dapat rezeki untuk dirinya sendiri gitu. Jadi saya coba lanjutkan sedikit ya. Tadi baru sebelah kanan ya skemanya yang saya jelaskan ya. Jadi yang sebelah kanan itu kebijakan dibalik kenapa Allah harus menjamin rezeki ya. Karena pertama Allah adalah Rob, tadi penjelasannya sudah disampaikan. Yang kedua, manusia itu fakir, tidak bisa hidup tanpa pemelihara ya, tanpa Allah ya, bahkan tanpa makhluk lain. Kemudian tadi ada perintah untuk mengabdi. Jadi kalau Allah memerintahkan manusia untuk mengabdi, ya harus dijamin rezekinya. Kalau enggak, manusia akan punya alasan, saya nggak bisa mengabdi karena sibuk cari rezeki katanya gitu ya. Nanti kita coba saja pakai alasan itu nanti di hadapan Allah. Ya, kenapa nggak ibadah? Ya karena kan saya sibuk, ya Allah, kerja, proyek, cari rezeki. Apakah itu diterima nggak alasannya gitu kan? Kita harus berhati-hati gitu. Nah, jadi kita coba lihat yang skema sebelah kiri tentang jenis-jenis rezeki. Minggu lalu kayaknya Mas Eko menanyakan ya, terkait dengan saya pernah bahas 4 jenis rizki sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi rizki itu ada 4, tapi dasarnya adalah Al-Quran yang tadi saya bacakan ya. Jadi nanti sahabat-sahabat ini insya Allah akan saya kirim, tolong dilihat si referensi Al-Qurannya gitu. Jadi yang pertama adalah rizki yang madmun disebutnya. Madmun itu adalah rizki yang dijamin tadi. Itu atas dasar pemeliharaan karena Allah adalah Rob. Ya, di Quran surat 11 ayat 6, Quran surat 11 ayat 6, itu Allah atas Allah jaminan rizki semua dabah kan gitu ya. Nah, kemudian setelah yang tadi yang dijamin itu ada rizki yang sebelah kiri, yang kedua adalah rizki yang maksum disebutnya, yaitu rizki yang telah dibagikan. Jadi rizki yang telah dibagikan itu masing-masing udah ada jatahnya gitu. Kalau jatah saya rizkinya orang lain nggak bisa ambil ya, tapi kadang-kadang yang punyanya pun nggak bisa ngambil gitu. Itu yang maksud Mas Taufik tadi. Jadi sebenarnya setiap orang itu sudah ada porsi rizki yang Allah bagikan, karena setiap orang diberi kemudahan tertentu dalam bidangnya. Tapi karena dia itu tadi kurang membaca diri, lebih senang melihat orang lain sehingga tidak bersyukur, maka tidak tergali. Ketika tidak tergali rizki yang sudah disediakan itu, sehingga tidak mampu dia akses. Nah, jadi tadi kalau Allah sudah sediakan 100% karunia-Nya untuk orang itu, dia hanya mampu mengakses mungkin 10%, 20%. Kenapa? Karena malas, karena tidak membaca diri, karena tidak bersyukur, intinya begitu. Nah, karena sebenarnya tadi
rizki maksum yang telah dibagi adalah rizki yang atas dasar fungsi dan kedudukan. Setiap manusia itu punya fungsi dan kedudukan. Tidak ada manusia yang Allah ciptakan sama. Satu dan lain tuh punya kemudahan, gitu kan? Punya fungsi sebenarnya. Nah, cuman jarang manusia yang menemukan fungsinya. Kenapa? Karena tadi teralihkan dengan tidak fokus baca diri, malah yang dilihat tuh orang lain terus, gitu. Nah, kemudian kalau seandainya dia tadi ini, jadi sebenarnya ini tuh siklus ya. Jadi dari mulai yang standar dijamin dari kecil otomatis ada yang bisa sekolah, ada yang tidak, ada yang orang tuanya itu kondisinya mampu, ada yang tidak. Tapi kan rezeki tidak tergantung itu. Banyak yang orang tuanya tidak mampu hari ini jadi orang yang mampu. Banyak orang yang dulunya mampu hari ini jadi orang yang tidak mampu kan. Jadi tidak menjamin masa lalunya apa, tapi semua kembali kepada penyikapan dia terhadap semua setting yang Allah berikan. Nah, kalau itu semua dilakukan dengan baik, maka disebut dia memperoleh rizki yang mamluk. Yang mamluk itu adalah rizki yang mampu dikuasai. Nah, ini yang tadi. Jadi, kalau seandainya porsi rizkinya itu 100%, dia mampu menguasainya itu bukan ada yang cuma 10, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 100% mampu menguasai. Saking bersyukurnya orang itu, gitu kan? Nah, jadi ini tentu atas dasar kelapangan wadahnya, siap nggak, gitu kan? Rizkinya banyak, tapi wadahnya juga tidak dipersiapkan dengan baik, dengan ilmu, ya, dengan pengetahuan lah intinya ya. Itu pasti rizki yang banyak itu tidak akan dimasukkan ke dia, gitu. Makanya ketika seseorang itu rizkinya disempurnakan, takarannya diberikan full, ilmunya nggak sampai, pasti Allah nggak kasih, karena celaka nanti orang itu. Jadi syarat rizki yang dia punya itu diberikan 100% kalau orangnya siap menerima. Karena ilmu kan menjaga harta ya. Kalau orang dikasih harta nggak dikasih ilmu, banyaknya celaka gitu. Kalau orang dikasih kepandaian nggak dikasih ilmu, banyaknya jadi sombong begitu kan. Karena nggak ngerti maksudnya ilmu adalah untuk beramal, maksudnya ilmu adalah untuk melayani. Ilmu adalah cara kita mendekat kepada Allah yang harus diamalkan sehingga menjadi ketakwaan gitu kan, iman dan amal soleh gitu. Nah, tapi sebenarnya ketiga rizki yang nomor 1, 2, 3 itu dasarnya itu adalah ketakwaan ya. Jadi kalau kita bertakwa, otomatis yang lainnya itu ngumpul gitu. Jadi barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar dan rizki dari arah yang tak disangka. Barang siapa yang bertawakal, Allah penuhi, cukupi kebutuhannya gitu ya. Jadi semuanya akan Allah kumpulkan, dunianya yang terserak itu akan datang sendiri kalau bertakwa. Tapi bertakwa itu ya otomatis udah semuanya ada. Dari mulai takwa yang terendahnya tawakal sampai takwa tertingginya adil. Jadi pakaian takwanya itu penuh gitu. Nah, itu semua akan ngumpul sendiri ya. Yang 3 sebelumnya gitu. Ya, tapi kan jarang orang langsung ngerti bagaimana cara bertakwa. Nah, biasanya prinsipnya jalaninya dengan fase 1, 2, 3 dulu, baru bertahap dia mulai sadar, mulai nambah takwa, makin mudah lagi Mas. Jadi memang yang dijanjikan itu ya tentu hadiah betul gitu ya. Tapi kan ketakwaan itu prasyarat agar semua yang terserak bisa kumpul ya. Jadi ketakwaan itu juga bertahap-tahap gitu. Jadi nggak sekaligus Mas. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang di dalam masih muda sudah bertakwa pada Allah, ada juga gitu. Meskipun kadang urutannya ya seringkali orang itu mulai mendekat ke Allahnya di usia-usia di atas 40, tapi tidak harus begitu juga gitu. Jadi ketika orang sedang baru lulus sekolah, dia sudah mulai mendekat ke agama, begitu kan, itu juga sudah mulai. Jadi ini nggak bisa dibacanya linier sebenarnya. Ini kadang-kadang dia karena siklus yang terus saling menyempurnakan ya. Jadi tadi penguasaan juga bertahap. Mungkin hari ini sudah cukup amanah,
Tapi amanahnya baru diberikannya 20% akses kepada rizki yang seharusnya dia bisa miliki gitu kan. Tapi kemudian bertambah ketakwaannya, ditambah lagi tahun depan jadi 30%, 50%. Jadi mungkin tidak harus linier gitu prosesnya. Dia saling siklus aja terus gitu, memperkuat. Tapi kurang lebih ya bisa juga dibaca begitu, karena di yang pertama kedua itu kan seperti orang dari kecil tumbuh dewasa, mulai dia mencari, mulai bekerja, mulai berprofesi kan gitu ya. Nah itu tapi yang mamluk dan maudud, yang 3 dan 4 itu sudah mulai harus ada ketakwaan tuh. Ya, kalau yang 1-2 orang bisa seumur hidup mencari termasuk mengasah keterampilannya. Kalau ditambah ketakwaan, yang dikuasai itu yang harus dia kuasai itu datang sendiri gitu. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah datangkan sebab, maksudnya begitu. Jadi sebenarnya kita terhalang oleh sebab, padahal sebenarnya kalau bagi orang bertakwa itu ada di kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan jadikan baik dengan sebab atau tanpa sebab. Jadi ketika tadi ada orang yang berhasil memperoleh dengan bekerja sangat keras, ada orang yang bekerja secukupnya saja, tapi ketakwaannya itu terus ditingkatkan, sehingga yang nggak dicari pun datang sendiri gitu, bisa begitu gitu. Ya kira-kira gitu, nanti kita bisa kaya lagi ya. Oke. Iya, tidak ada orang yang mati kelaparan, tidak ada. Ya. Orang yang mati kelaparan karena udah ajal. Gitu. Ini akidah, salah satu akidah yang harus kita terus ingat, harus kita perbaiki. Tidak ada orang yang mati karena Covid. Ya. Tapi karena ajalnya sudah datang, sebabnya Covid. Ajalnya sudah datang, sebabnya kelaparan, bisa gitu. Tapi nggak ada kalau seandainya misalkan gini, kalau usia manusia itu sudah Allah tentukan. Ini kaidah dasar ya, akidah dasar yang harus kita selalu ingatkan diri kita. Kita seringkali memang goyang ketika melihat fenomena. Tapi gini, manusia itu selama hidup butuh rizki. Ketika rizkinya putus, mati dia gitu. Kalau Allah sudah menentukan ajal seseorang itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya, ada yang 20 tahun ajalnya, ada yang 40, ada yang 60, ada yang 80. Gitu kan? Nah, kalau seandainya ajal seseorang ini 60 tahun, tiba-tiba tengah jalan nggak bisa makan. Waktu usia 40 tahun dia mati. Gitu kan ya? Terus nanti kan jadi lucu itu. Karena ini gimana, kenapa orang ini mati gitu kan? Iya, engkau telah menentukan ajalnya 60 tahun, tapi tengah jalan rezekinya putus ya Allah. Ini seakan-akan ketentuan Allah itu jadi lemah gitu. Tapi sebenarnya sebaliknya, dia sudah punya ajal tertentu, adapun sebabnya bisa macam-macam. Ya, karena kayak kita lihat tadi ada orang yang sebabnya karena tidak memperoleh makanan, tapi kita juga belum pernah mendengar orang yang nggak makan-makan nggak mati-mati, gitu ada juga gitu. Atau makannya cuma sedikit, yang kalau zaman dulu di kisah para sahabat banyak tuh yang di gurun pasir, ya. Kemudian sekian bulan tidak peroleh makanan, tapi kemudian berharap ke Allah, tiba-tiba hausnya hilang, kenyang sendiri. Atau datang burung bawa makanan gitu kan. Jadi ketika belum saatnya akan ada aja yang cara Allah mendatangkan gitu. Jadi itu memang terima kasih Mbak Rina, pertanyaannya itu juga menjadi hal penting buat kita mukmin. Ketika kita lihat hari ini berapa banyak orang yang gugur, berapa banyak dokter yang gugur dikarenakan Covid gitu ya. Sebabnya betul karena Covid gitu. Tapi bukan karena Covid-nya itu kemudian ajalnya menjadi memendek. Tapi itu sudah Allah tentukan ajalnya, kemudian sebabnya adalah karena Covid tadi. Nah itu bisa jadi banyak kebaikan yang Allah ingin berikan kepada mereka-mereka yang wafat dikarenakan wabah Covid ya. Apalagi nakes.
ketika mereka berada di garda depan melayani orang lain, mereka terpapar COVID, meninggal, itu bisa syahid itu karena dalam posisi bertugas ya, memberi manfaat ke orang lain gitu. Padahal syahid itu susah banget ya. Belum tentu orang itu usianya panjang meninggalnya itu syahid gitu. Kebayang orang habis nonton film besoknya meninggal ya, orang habis main-main kemarin tiba-tiba malam habis ketawa-ketawa malamnya tidur, besok nggak bangun, itu lebih repot gitu kan. Jadi itu yang pertama, Andra, bahwa akidahnya bahwa tidak ada orang yang meninggal dikarenakan sebab, tapi karena sudah ajalnya maka Allah datangkan sebab, bisa macam-macam, bisa lagi tidur meninggalnya, bisa sambil sehat, bisa karena sakit, bisa karena tidak memperoleh makan, itu sebab aja gitu, tapi bukan karena itu. Yang kedua apa ya, Andra? Kaitan usaha ya. Iya. Korelasi antara rizki dan usaha ya. Jadi memang gini, usaha manusia itu bisa menjadi berat ketika dia tidak memahami skema rizki sebenarnya gitu. Ya, karena kan tadi usaha, jadi persoalan yang memblok manusia menjauhi dari rizki yang telah Allah jamin adalah karena dia tidak mampu membaca dirinya tadi, membaca pemeliharaan dari kecil, pola yang Allah takdirkan bagi dia, pakaian yang diberikan ya, kemudian bidang yang paling pas begitu tadi. Jadi ketika upayanya itu disesuaikan dengan yang paling dimudahkan, sebenarnya itu akan membuka semua potensi rezekinya gitu. Tapi ketika dia berusaha keras tapi tidak membaca dirinya, itu justru mengalihkan dia dari rezeki yang sesungguhnya. Nah makanya tadi kalau rezeki maksum, sebenarnya kita nggak bisa ngambil rezeki orang lain gitu. Jadi kalaupun dia bersusah payah, tetap sih dia dapat kalau sesuai dengan yang hadis tadi ya. Kan yang hadis yang tadi itu kata kuncinya adalah, bentar ya. Masih kelihatan share screen-nya, Indra? Nah ini yang hadis ini, yang barang siapa yang mengambil akhirat sebagai tujuan, Allah mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk terhina. Jadi semua pasangan rizkinya itu datang, maksudnya dalam keadaan terhina itu dunianya datang dengan sukarela, karena dia itu si bagian-bagian dunia itu sudah Allah plot buat dia sebenarnya gitu kan. Nah itu datang dengan sukarela ke orang itu, ketika orang itu tadi berusaha dibarengi dengan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu luas sekali, dari mulai tawakal, sabar, adil. Jadi dia mengukur semua usahanya itu dan terus berharap ke Allah, sehingga usahanya sesuai kemampuan, tidak melebihi batas, tapi semuanya malah datang gitu. Nah dunianya datang tunduk terhina. Tapi kalau seandainya dia tadi mengejar dunia gitu kan, bukan melalui ketakwaan, dapat juga, tapi yang diperoleh itu hanya apa-apa yang telah ditetapkan. Artinya apa? Itu sebenarnya sudah ada ketentuan dia akan dapat, cuman cara dia memperolehnya akhirnya berusaha keras dan membuat dia kerepotan gitu. Dan mungkin porsi rizkinya itu dapat yang lahiriahnya, yang batiniahnya nggak dapat pengenalan terhadap Allahnya gitu. Jadi ketika orang itu berusaha sesuai dengan Al-Quran, dengan ketakwaan, dengan kemudahan diri, dia akan memperoleh dunia tidak dengan terlalu susah payah, tapi dia bahkan banyak memperoleh bonus-bonus di sana gitu. Makanya tadi banyak tambahan yang Allah akan berikan selain porsi-porsi yang sudah ditetapkan di dunia ya, karena antara lain yang harus diusahakan itu kan amal ya.
Kalau ajal dan rizki yang lahiriah itu sebenarnya sudah ada ketentuan, tapi kalau amal nggak ada. Itu harus diupayakan gitu. Jadi kalau amaliyah itu manusia harus berupaya sehingga bisa memperoleh rizki yang di akhiratnya itu gitu. Tapi tadi kalau yang dia benar berusaha dunianya sambil bertakwa, dalam satu kali gayung dapat dua-duanya gitu. Jadi rizki yang dekat dan juga rizki yang jauh sekaligus Allah berikan. Yang jauhnya udah ditabung di akhirat, yang dekatnya dapat gitu. Tapi kalau tadi yang berusahanya tanpa pengenalan diri ketakwaan, bisa jadi yang bagian lahiriahnya dapat, yang batinnya nggak dapat. Kira-kira gitu dulu ya, Ndra. Sama-sama Mas Eko, alhamdulillah. Iya, fadilah itu keutamaan diri. Keutamaan diri. Jadi tadi ketika seseorang itu memperoleh rizki yang maksum, yang telah dibagikan, itu artinya memperoleh keutamaan dirinya. Karena sudah ada pasangan-pasangan rizki yang Allah sebar-sebar gitu kan, yang itu khusus buat orang itu. Cuman karena dia mencarinya itu bukan tadi kan mencari karunia itu adalah kewajiban setelah sholat dilaksanakan gitu. Jadi kata kuncinya tetap apabila telah ditunaikan sholat Jumat gitu kan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi mencari sebagian karunia Allah gitu. Jadi dia nggak bisa langsung loncat mencari karunia Allah itu tanpa melalui sholat gitu. Sebenarnya seperti itu gitu. Nah jadi ketika dia selesai sholat, barulah dia berangkat untuk mencari karunia Allah. Kenapa? Karena ketika sholat tuh Allah yang menunjukkan karunianya ada di mana. Sebenarnya ke sana. Makanya kan kalau kita bicara tadi sulitnya membaca diri, itu sebenarnya memang nggak mudah kalau baca diri sendiri. Makanya di ayat lain kan barang siapa yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita ingat Allah, berzikir pada Allah, pahalanya, ganjarannya adalah Allah membuat kita jadi ingat tentang siapa kita. Makanya sebenarnya maksud Allah itu manusia beribadah kepada Allah agar Allah memberikan banyak pertolongan kepada dia untuk mengenali dirinya sendiri, diberi petunjuk juga harus kemana melangkah hingga dia bisa membuka apa-apa yang sudah jadi bagiannya gitu. Ya sebenarnya Allah ingin menunjukkan kamu itu punya rizki yang sudah ditentukan oleh Allah banyak, tapi kamu ini salah arah gitu. Nah kira-kira mungkin lebih sederhananya sih gitu Mas Eko. Jadi kalau memang kita membaca diri kita memang berat, tapi sebenarnya kuncinya kenapa yang seperti minggu lalu terletak di ibadah juga pada akhirnya. Ya ketika kita ibadah ke Allah, karena rizki terbatas, justru ibadahnya harus lebih khusyuk. Gitu kan, karena di balik ibadah itu akan banyak inspirasi dan petunjuk tentang bagaimana menempuh jalan memperoleh apa-apa yang sudah Allah sediakan bagi dirinya. Sebenarnya itu apalagi ya tadi ya itu ya mungkin ya. Oh ya, skemanya ada di mana ya, itu ada yang di maksum itu ya. Jadi ketika kita mulai atas dasar fungsi dan kedudukan, jadi orang tahu saya tuh dimudahkan dalam hal apa karena alih-alih dia melihat kelebihan orang lain, harusnya dia bisa melihat apa yang Allah lebihkan di dirinya dia. Gitu. Jadi dunia ini nggak ada kompetisi. Kompetisi itu karena kita berlomba-lomba untuk melihat seakan-akan yang disebut pandai itu adalah seperti itu gitu. Jadi orang semua berlomba-lomba untuk ke sana kan. Tapi ketika setiap orang itu mengerti bahwa setiap orang tuh punya fungsi, punya keutamaan yang khas, maka dia nggak harus berlomba dengan orang lain. Dia kembangkan aja apa yang Allah mudahkan bagi dirinya menjadi keutamaannya dia, sampai kemudian keutamaan itu terdiferensiasi dengan jelas ya, dengan
keutamaan yang dimiliki orang lain, sehingga nanti orang akan membutuhkan dia pasti. Manusia waktu lahir itu dalam kondisi yang bersih ya. Makanya rizki yang jadi rizki jaminannya itu masuk semua gitu. Dari mulai dia lahir dikasih air susu ibu, kemudian dibesarkan di dalam pengasuhan orang tua, lingkungan, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Nah, tapi seiring orang itu tambah dewasa kan mulai banyak intrik kehidupan tuh. Jadi dia mulai punya keinginan, punya kekhawatiran, kadang berbohong gitu ya. Itu otomatis turun dia. Ketika turun, rizki jaminannya itu jadi jadi agak terhambat gitu. Meskipun minimumnya tetap ada ya. Istilahnya orang ini nggak berguna tapi tetap aja hidup gitu. Kalau Allah cabut semua sampai mati orangnya, tapi nggak mungkin gitu, kecuali itu udah ajalnya. Jadi Allah nggak mungkin tengah jalan kemudian ini orang nggak berguna banget tak cabut aja duluan gitu, nggak ada. Allah itu sudah ada kalimatnya yang mendahului bahwa orang ini sampai usia sekian. Ya, ketika dia ini tidak bermanfaat, nggak berguna, nggak ngapa-ngapain, tapi ya dia tetap ada aja hidup, entahlah dari orang lain, entah minta-minta. Tapi itu juga termasuk persyaratan minimum yang Allah jaminkan buat dia, meskipun dalam kondisi tidak terhormat gitu. Nah, jadi bentuk jaminan itu ya Allah jamin bahwa kalau ajalnya belum hadir, nggak akan mati mau gimana pun. Kalau pernah dengar kisah orang yang gagal terus bunuh diri, itu baru kita memahami ternyata bunuh diri itu nggak mudah. Gitu. Ada kisah-kisah orang yang sudah berkali-kali ingin bunuh diri tapi nggak mati-mati. Yang ada sih cacat, ya kan? Jadi mati itu tidak mudah kecuali sudah ajal gitu. Sebenarnya itu gitu. Nah jadi tapi tadi ketika dia makin nurun ya, rizkinya itu jadi sangat minimal gitu kan ya. Dia akan dalam keadaan terhina, tapi ya tetap makan-makan aja mah atas mungkin belas kasihan orang, Allah aturnya begitu gitu ya. Nah tapi kalau seandainya dia ibadah benar, mulai belok arah, mulai optimis, itu dari keterpurukan yang tak berguna pun bisa bangkit menjadi orang yang paling bermanfaat. Makanya itu disebut mindset itu kan. Jadi mindset itu butuh, kadang-kadang kita sendiri suka larut dengan mindset merasa diri ini tak berguna, tak berharga. Itu juga keputusasaan dari rahmat Allah. Jadi seburuk-buruknya manusia merasa perasaan dirinya, dia nggak boleh putus asa dari rahmat Allah kalau dia beriman. Ya, itu nanti Allah yang akan angkat kedudukannya dengan cara dikasih ilmunya, dikasih kepandaiannya gitu. Itu pasti seperti itu gitu. Nah jadi ketika tadi dia masuk ke yang fase berikutnya, dia betul. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang tanpa disadari ya, karena tadi sekolahnya di situ, kemampuannya itu dari hobi dia kembangkan menjadi sebuah kasab. Dari kasab itu mulai menemukan sebuah tujuan. Ada juga orang yang seperti itu, beruntung tuh. Nggak terlalu banyak merenung tapi jalani aja, tapi terus ketemu gitu yang jadi bidang dirinya gitu. Tapi untuk sebagian besar orang nggak seperti itu gitu. Untuk sebagian besar orang itu biasanya tiba-tiba mulai oportunis, coba ini, coba gitu ya. Sehingga ketika dia coba-coba, dia kehilangan sebenarnya saya tuh bisanya apa gitu. Kebanyakan orang begitu gitu. Jadi karena awalnya mungkin tuntutan lingkungan, tuntutan orang tua harus jadi ini, harus jadi itu, dia kan bisa jadi orang tua juga yang kemudian membuat dia kehilangan arah kan. Dan rata-rata orang tua dan lingkungan yang membuat orang kehilangan arah. Jadi ketika orang tuh jadi nggak berani jujur, saya mau jadi A karena saya senang itu. Tapi karena lingkungan mengatakan kamu kalau jadi itu nanti gimana mau kayanya gitu kan. Kamu mendingan jadi ini aja profesinya, ini lebih terhormat. Nah itu kadang-kadang dia juga mengikuti tuntutan lingkungan sampai dia makin kehilangan dirinya.
gitu. Tapi nanti kan dia akan sampai ke titik tabrakan. Kenapa? Karena saking orang lain mengharapkan dia jadi itu dan dia berusaha menyenangkan orang lain, kalau bukan bidangnya akan konflik dalamnya gitu. Nah, ketika dia masuk ruang merasa gagal, depresi gitu kan ya. Nah, di situ biasanya pertolongan juga. Kemudian dia kembali ke Allah, ya Allah saya ini nggak berguna, saya ini kok bingung ya. Tiba-tiba dia dikembalikan ke tracknya, bisa begitu gitu. Jadi memang ya seperti itu. Jadi di yang kedua itu tadi biasanya secara naturnya memang orang bergerak dengan upaya gitu ya, tapi seringkali ada upaya yang salah. Nah, di situ dia mulai butuh ketakwaan tuh untuk kembali lagi ke orbit hidupnya lah gitu. Ya kira-kira itu yang saya bisa jawab. Ya mohon maaf juga karena materinya cukup masif, jadi agak kesulitan juga ya untuk menjawab dengan sangat jernih mungkin. Tapi insya Allah kita akan terus sambung ya. Minggu depan juga tidak akan jauh-jauh dari seputaran rizki. Sebelum kita mulai masuk ke cara berkasab ya, intinya semoga kita dikuatkan ya sahabat-sahabat. Jadi tadi pertanyaan Mbak Rina buat saya tuh penting tuh, karena kadang akidah kita agak terganggu ketika kita melihat fenomena ya. Jadi prinsipnya nggak ada orang yang mati karena kelaparan ataupun COVID ya, kecuali sudah ajal gitu. Kalau kita kumpulkan cerita-cerita orang yang gagal bunuh diri itu akan banyak tuh, sudah terjun dari yang tinggi, sudah minum racun tapi hidup lagi ternyata susah sekali mau mati gitu ya. Jadi karena belum ajal begitu ya. Tapi karena mungkin kita melihat fenomena sehingga kita kadang-kadang kadang ragu juga kan apakah betul seperti itu gitu kan. Tapi Al-Quran mengatakan demikian. Mungkin karena ini kita sudah mulai fokus terkait rizki, meskipun nanti akan melebar pertanyaan, saya akan lebih terbantu kalau teman-teman bisa kirim pertanyaan-pertanyaan via Indra di WA Group, misalkan list pertanyaan gitu ya Indra. Jadi saya juga bisa mengupas materinya lebih sesuai dengan pertanyaan yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau terlalu teori ya itu juga kadang-kadang nggak pas juga. Lebih baik dari pertanyaan seperti apa nanti kita cari bab mana yang perlu kita buka agar kita tidak bingung di dalam kehidupan dan kita bisa yakin dengan janji Allah. Jadi mohon kesediaan sahabat-sahabat sekalian, kalau memang dilapangkan bisa mengirim pertanyaan via Indra, tapi jauh-jauh hari sebelumnya, misalkan setelah hari ini. Nah ini Kamis Jumat mulai masuk pertanyaan supaya saya ada waktu untuk menyusun sebelum Rabu minggu depan. Itu aja mungkin Ra. Jadi terima kasih sahabat-sahabat atas kehadirannya. Semoga kita semakin, dengan kita membahas rizki bukan artinya kita hanya fokus masalah rizki ya, tapi akidah kita ingin meluruskan akidah bahwa kehidupan ini ada pemeliharanya gitu, dan kehidupan kita ini tidak ada satupun yang tidak di dalam pengaturannya gitu. Jadi kadang-kadang kita terhalang karena kita lupa bahwa segala sesuatu itu sudah termuat di dalam skenario Allah yang indah sebenarnya, kalau saja kita mampu membacanya gitu. Baik, itu saja sahabat-sahabat dari saya, yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, atas juga jawaban yang kurang memuaskan. Semoga memicu sahabat-sahabat untuk terus mencari jawaban dan mohon ke Allah agar diberikan pengetahuan yang lebih hak. Kita sama-sama akhiri sesi siang ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.